Pemirsa, pegawai SPBU menyekap 3 bocah di kamar mandi hingga menangis histeris viral di media sosial. Penyekapan di toilet SPBU di Batu Raja, Ogan Komering Ulu terjadi diduga dipicu ulah para korban yang menggunakan toilet untuk mandi hingga membuat petugas SPBU kesal. Inilah video viral di media sosial yang direkam orang tua korban dugaan penyekapan oleh pihak SPBU Jalan Garuda, Kota Batu Raja. Anakku kena mental, keluar kamu. Selain memarahi petugas jaga di SPBU, orang tua juga berupaya mengeluarkan ketiga anaknya yang terkurung di toilet SPBU. Orang tua panik dan emosi karena ketiga anaknya menangis histeris akibat terjebak di kamar mandi hampir 1 jam lamanya. Sementara petugas SPBU membantah menyekap para korban. Ia mengaku hanya memberi efek jera akibat korban tidak mau mendengarkan meski berkali-kali diberi peringatan. Sudah berapa kali kawan-kawan kami kasih tahu bahwa itu kamar mandi, bukan kamar mandi, itu toilet, bukan tempat mandi. Di SPBU. Bapak tahu kan, toilet bukannya untuk mandi kan, untuk BAB sama BAK. Cuman tidak bisa Pak diomongi. Mungkin kami laku kepeningan, jalannya buntu. Jadi saya itu efek jerahnya kami kunci. Kasus viral di media sosial ini pun ditangani polisi setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Jadi untuk laporan polisinya sudah kami terima di SPK Polres Paku. Jadi sekarang masih dalam proses penyelidikan. Ada kemungkinan nanti ada resep penyelidikan, kita panggil seluruh saksi-saksi, kita gelarkan perkaranya, apa terpenuhi unsur atau untuk 144 KUHP-nya terpenuhi atau tidak. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini ditangani Polres Ogan Komering Ulu. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Penculikan anak masih kerap terjadi sepanjang tahun 2022. Pemirsa, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendapatkan pengaduan hingga 21 kasus penculikan, meningkat 11 kasus dari tahun 2021. Ya pemirsa, sementara negara belum bisa memberikan perlindungan maksimal untuk anak Indonesia dan perlu ada pendidikan sejak dini dari orang tua terhadap anaknya. Penculikan anak masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah penculikan Malika Anastasia di Gunung Sahari, Sawah Besar. Syukurnya Malika dapat ditemukan dan tersangka penculik telah tertangkap. Saat ini Malika sebagai korban penculikan alami trauma psikologis. Ibu, Om, ayo pulang, kita pulang. Aku pengen ketemu sama ibu. Aku diomelin, Bu. Diomelinnya gimana? Dia pulang aja sono lu, risik lu, ntar gua nggak kasih makan lu. Itu kalau aku ngerengek. Terus kalau siang aku mau makan, aku minta pulang, pengen ketemu sama ibu. Risik lu, pulang lu, ntar gua pukul lu. Itu. Motif terkini penculikan Malika, bocah 6 tahun, alami eksploitasi ekonomi, dipaksa untuk bekerja. Sedangkan motif lainnya seperti kekerasan seksual masih didalami pihak kepolisian. Sementara itu kasus terbaru di Cilegon, Banten sudah hampir sepekan. Korban penculikan atas nama Adriana Syafitri, bocah perempuan 4 tahun, belum juga ditemukan. Adriana diiming-imingi jajanan di pusat perbelanjaan. Polisi tengah memburu pelaku yang tak lain kerabat dari orang tua korban. Terekam dalam kamera CCTV di sebuah mal di kota Cilegon, keberadaan terakhir kalinya Adriana bersama seorang pria dewasa dan kakak laki-lakinya. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak, di tahun 2022, lembaga ini telah menerima 21 laporan kasus penculikan anak, meningkat 11 kasus dari tahun 2021. Keselamatan anak belum bisa terjamin oleh negara. Oleh sebab itu, kerjasama orang tua harus diperhatikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya latar belakang atau pemicu utama pelaku penculikan melakukan aksinya, sudah bergabung bersama kami pemirsa lewat sambungan Zoom, ada kriminolog Universitas Budi Luhur, ada Mbak Monika Margaret. Halo, selamat pagi Mbak Monika. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang, Mbak Monika. Selamat pagi Mas dan Mbak. Selamat pagi. Ya, Mbak Monika, kita langsung saja, ini lagi marak sekali kasus penculikan anak. Sebenarnya apa fenomena yang terjadi saat ini? Iya, ternyata memang akhirnya kesini-sini gitu ya, motif penculikan anak ini beragam ya Mas ya. Yang pada awalnya mungkin banyak kejadian penculikan anak sebelum-sebelumnya itu motifnya adalah terkait dengan ekonomi ya, dengan tebusan gitu ya, pelaku kejahatan penculikannya meminta sejumlah uang untuk menebus anak terkait dengan motif ekonomi gitu ya. Sekarang ini ternyata makin banyak lagi variasi latar belakangnya. Mungkin juga bisa karena misalnya dendam, ya Mas ya. Dendam karena mungkin ada konflik dengan orang tua si anak gitu ya, mungkin, atau keluarga si anak. Jadi mungkin dendam, konflik terkait di keluarga, konflik terkait di pekerjaan gitu ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah terkait dengan motif, misalnya memang untuk penculikan, untuk dieksploitasi secara seksual, gitu ya Mas ya. Biasanya mungkin ini yang kita duga di kasus Malika kemarin gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan kepolisian, rumah sakit dan segala macam nggak ada ya bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap Malika gitu ya. Nah kemudian ternyata ada lagi yang sekarang ini mungkin lebih ke motif untuk menculik anak untuk menjual anak gitu ya, terkait dengan human trafficking, entah menjual secara fisik tubuhnya atau menjual organ-organ tertentu yang berada di dalam tubuh si anak. Mungkin ini sekarang ya Mbak ya, tren-tren motivasi atau latar belakang gitu ya, kasus-kasus kejahatan penculikan anak yang ada. Tapi biasanya para pelaku untuk mengincar korbannya ini apakah harus orang terdekat, apakah disurvei terlebih dahulu atau memang mengacak saja, mengambil ataupun menculik anak yang akan dijadikan korban penculikan, Bu Monika? Ya, itu nanti tergantung tujuan untuk melakukan penculikan apa gitu ya. Kalau biasanya terkait dengan ekonomi, pelaku akan menargetkan korbannya yang sudah bisa berbicara, yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, yang sudah mengenal profil keluarganya seperti apa gitu ya, guna untuk meminta tebusan gitu. Nah kalau yang sifatnya untuk dijadikan human trafficking gitu ya, atau eksploitasi seksual, biasanya ini terdapat interaksi yang sudah cukup lama terjadi antara si pelaku dan juga si korban anak gitu Mbak. Artinya tidak akan mudah dengan serta-merta kita baru ketemu gitu ya, seorang anak dewasa baru ketemu seorang anak lantas mau mengajak anak itu gitu ya. Anak itu juga akan melakukan pemberontakan, akan melakukan perlawanan kalau bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal lalu langsung diajak pergi. Nah, jadi tergantung nanti motivasi pelaku penculikannya, untuk apa tujuannya gitu Mbak. Nah, biasanya kalau yang sifatnya tidak perlu mengenal identitas anak atau sifatnya secara random, itu biasanya mungkin terkait dengan misalnya motif-motif eksploitasi seksual. Ya, Mbak Monika, kalau itu kan kita mengetahui ini ada sebelumnya pelaku dan korban kenal. Nah, kasusnya kalau tidak kenal sama sekali, misalnya ketemu di mall, beberapa hari yang lalu juga ada kejadian serupa di mana anak diculik di dalam mall dan tidak mengenal dengan pelaku. Ini kenapa si anak ini dengan mudah dibawa oleh pelaku yang belum dikenalnya? Iya, kalau kita lihat yang kasus di Cilegon kemarin itu kan pelaku masih merupakan kerabat dari keluarga korban ya. Artinya dari orang tua korban sendiri itu memberikan izin untuk si pelaku berpergian dengan anak-anaknya gitu ya. Artinya anak yang diculik ini kan tidak sendiri ya Mas ya, berdua dengan kakaknya gitu. Jadi adiknya merasa oh kakak saya ikut gitu kan, ya udah gitu, karena dia merasa ada teman dekatnya, ada keluarganya yang ikut berjalan-jalan bersama dengan dia gitu. Lantas mungkin diinformasikan oleh orang tuanya bahwa oh ya udah silahkan pergi dengan paman gitu, nanti ditemani oleh kakak. Jadi sebenarnya korban sendiri secara langsung tidak mengenal pelaku gitu, tapi karena ada di sampingnya ada kakaknya gitu ya, keluarganya, jadi dia merasa oke-oke saja, nyaman-nyaman saja, karena pada dasarnya kan usia anak itu belum bisa mengetahui gitu ya Mas ya, kira-kira siapa sih orang yang berbahaya gitu.
Baik, sementara itu Bu Monika, lantas antisipasi kita sebagai orang tua nih, baik itu orang yang tidak dikenal ataupun yang dikenal, ini kan sebenarnya rawan nih sebagai pelaku penculikan. Apa yang harus para orang tua antisipasi agar anak-anaknya tidak menjadi korban penculikan? Dan apa yang harus ditanamkan kepada si anak-anak, Mbak Monika? Ya, jadi kita melihatnya ternyata lingkungan rumah juga yang seharusnya menjadi tempat aman untuk anak-anak beraktivitas gitu ya, ternyata juga enggak gitu. Jadi pencegahannya yang terutama kita harus punya tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang tua. Pencegahan yang utama adalah tanggung jawab orang tua dalam mengawasi kegiatan anak, kehidupan anak sehari-hari, Mbak. Ya, jadi tidak serta-merta orang tua misalkan anak mau pergi kemana izin sama teman-temannya, lantas boleh dikasih izin, tapi harus detail dengan tetap memonitor anak gitu ya, dengan cara apapun gitu. Misalnya dipastikan anak pergi dengan siapa, komunikasi dengan keluarga temannya dan segala macam. Kemudian juga bahkan kalau perlu didampingi anaknya untuk bepergian. Kemudian juga pencegahan yang selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar, mungkin yang berada di ruang-ruang publik gitu ya, bahwa harus lebih aware gitu ya terhadap keadaan-keadaan yang kira-kira gitu, kok ada kayak orang bawa anak tuh kok kayaknya anaknya ketakutan atau anaknya bersifat menangis dan segala macam, itu perlu langsung ditanya sih atau dilaporkan ke pihak pengamanan di sekitar. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Monika Marga selaku kriminolog Universitas Budi Luhur. Ini juga sebagai perhatian untuk masyarakat luas yang punya anak-anak kecil di luar sana. Terima kasih banyak Mbak Monika. Terima kasih banyak Bu Monika. Ya, pemirsa, kehidupan Ibu Eni sebelum dibawa petugas dinas sosial sering terlihat mencari kayu bakar dan meminta air kepada warga sekitar. Warga sekitar juga sering memberi makan dan uang hasil swadaya untuk mencukupi kebutuhan Eni dan Tiko, putranya. Setelah tempat tinggal Ibu Eni dibersihkan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur, warga tidak diperkenankan kembali masuk untuk melihat isi rumah. Sebelum dibawa petugas dinas sosial, Ibu Eni mengumpulkan kayu bakar serta kebutuhan hidupnya dibantu oleh warga sekitar melalui sumbangan dan swadaya warga. Warga juga memberdayakan Tiko agar bisa mendapat penghasilan demi memenuhi kebutuhan dirinya dan ibunya. Nyari dia minta ke tetangga. Iya, air gitu. Berani banget. Dulu mah ibu masih bisa masuk, pas dia begitu ibu takut tidak apa-apain sama dia, udah enggak. Ibu kenal keluarga ini udah berapa lama? Udah tahun-tahun dia di sini. Jadi dulu masih ada suami gitu ya? Kenal lakinya kabur apa gimana tuh. 10.000 terkumpul, dikasihkan ke Tika untuk biaya makan ibunya. Kebetulan juga saya angkat Tiko jadi keamanan di sini. Supaya apa? Supaya Tiko tuh punya penghasilan. Sementara pasca dibersihkan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur dan petugas PPSU, kondisi tempat tinggal Ibu Eni dan Tiko sudah terlihat bersih dan rapi meski belum terpasang listrik dan air. Tiko akan kembali tinggal bersama ibunya di rumah ini setelah kondisi Ibu Eni dipastikan membaik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Rumah Mewah Terbengkalai Jatinegara, kami sudah terhubung dengan Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Bagaimana suasana di sana? Di belakang Anda ini sepertinya masih ada petugas yang membersihkan atau sedang apa, Salam? Ya baik, selamat siang Pram, Arlisa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini dari Rumah Mewah Terbengkalai di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, di rumah Tiko yang tinggal bersama dengan ibunya yang mengalami depresi selama beberapa tahun terakhir. Saat ini kondisinya sudah mulai tampak bersih dan juga rapih. Berbeda situasinya pada beberapa hari yang lalu yang sangat tidak layak dihuni oleh manusia ataupun juga makhluk hidup manapun, lantaran kondisinya saat itu kotor dan juga tidak ada listrik ataupun juga tidak ada aliran air bersih yang mengalir di rumah ini selama puluhan tahun lamanya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Pram, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, baru saja selesai dilakukan pembersihan kembali oleh pihak PPSU, lalu juga ada dari pemadam kebakaran, relawan dan juga dibantu oleh sejumlah warga setempat untuk melakukan pembersihan dengan berfokus pada pembersihan di lantai 1 dan juga 2, lantaran pembersihan pada hari Rabu kemarin ini sudah kotor kembali lantaran terinjak-injak oleh warga yang berdatangan penasaran ingin
ingin melihat seperti apa kondisi rumah dari Tiko dan juga ibunya yang ditinggali tidak ada listrik dan juga air bersih selama 13 tahun lamanya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Pram, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa di belakang kami, ini di belakang pintu, ini merupakan tempat di mana Ibu Eni ataupun juga ibu dari Tiko tinggal selama belasan tahun lamanya. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa kondisinya saat ini tampak sekali kotor dan juga terbengkalai, dan sudah tidak ada lagi barang-barang yang sudah tidak terlihat di sini lantaran ini sudah disterilkan, tidak boleh ada barang-barang lagi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ini sudah terlihat bersih dan juga rapih lantaran ini baru saja dilakukan pembersihan oleh pihak PPSU dan juga pemadam kebakaran. Dan di mana tadi kami juga sempat melihat adanya sejumlah donatur yang terus berdatangan memberikan bantuan untuk Tiko dan juga ibunya, Ibu Eni, seperti pemasangan listrik, lalu juga ada pengecatan rumah dan pelunasan tunggakan-tunggakan lainnya. Bahkan hari ini rencananya akan dilakukan pemasangan pompa air di rumah Tiko dan juga ibunya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Pram, Arlista dan juga pemirsa, bahwa meskipun ini ramai sekali warga, ini tidak diperbolehkan lantaran ini bukanlah tempat wisata, ini harus diberikan privasi antara Tiko dan juga ibunya, Ibu Eni. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak rekan Salam Rahmat langsung dari lokasi, dan selamat bertugas kembali rekan Salam. Ya pemirsa, sedikitnya 400 kepala keluarga mengungsi akibat banjir yang menerjang permukiman warga di Demak, Jawa Tengah. Nah pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir, pemirsa, kondisi terkini dari rumah. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ainus Siang.